Tetap pakai masker walau berpergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira walad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anak Bapak tingkat 2 yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Salawat berikan salam kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, video ini adalah video pembelajaran tentang bab 1 kita selama semester 1 di tingkat 2. Jadi diharapkan nantinya video ini bisa ditonton sebagai bahan pembelajaran. Yang akan kita bahas yaitunya tentang 3 poin pokok. Yang pertama ialah pentingnya menaati peraturan. Yang kedua, berkompetisi dalam kebaikan. Dan yang ketiga, etos kerja. Ketiga hal ini erat kaitannya dengan akhlak. Jadi ketiga ini nantinya akan membuat kita selalu bisa menerapkan akhlak yang baik. Nah, poin pertama yaitunya pentingnya kepada kita untuk taat kepada aturan. Aturan, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya aturan itu dibikin untuk agar kita semua bisa memahami atau bisa mempelajari aturan tersebut sehingga bisa melaksanakan aturan tersebut. Di dalam keluarga, yang berhak memberikan aturan ialah kepala keluarga. Kepala keluarga yang dimaksud tentu ayah. Kalau sekiranya ayah sudah tiada, tentu yang menjadi pemimpin di keluarga tersebut adalah ibu. Nah, seterusnya seperti itu. Ketika ibu pun sudah tidak ada, berarti yang berhak menjadi pemimpin adalah yang lebih matang usianya, seperti kakak atau abang. Kenapa? Karena kematangan dalam berpikir, kematangan usia dapat mempengaruhi pertimbangan seseorang dalam membuat peraturan. Peraturan diciptakan oleh pemimpin, dan masing-masing pemimpin harus bisa memperhatikan apa saja yang diperlukan oleh orang-orang yang akan menjalankan aturan tersebut. Hal ini penting. Kenapa? Karena masing-masing aspeknya akan selalu berkelanjutan. Nah, itu konteksnya di mana kita hubungannya masih dalam hubungan yang datar. Maksudnya hubungan hablum minan nas. Sementara itu, di dalam agama kita masih harus mengamalkan satu lagi, yaitunya hablum minallah, yaitu hubungan yang jelas antara kita sebagai makhluk dengan
antara kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik atau penciptanya. Nah, hal ini telah dijelaskan oleh Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, anak-anakku, ayat itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Nah, ulil amri tadi balik lagi ke masalah hablum minanas tadi di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagimu. Anak-anakku sekalian, jadi poinnya adalah kita selalu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sebenarnya menaati Allah itu gampang saja, tidak ribet, tidak susah. Apa saja itu? Menaati Allah caranya adalah dengan cara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan yang baik, dan meninggalkan yang mungkar, meninggalkan yang tidak baik. Apa saja yang baik, apa saja yang buruk, tentu kamu ketika kamu sudah berpikir matang, kamu sudah memiliki hal itu, kamu sudah diajarkan hal itu, dan kamu sudah bisa untuk menerapkan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, aturan diciptakan bukan untuk dilanggar, aturan diciptakan untuk dikerjakan. Dimanapun aturan itu ada, kamu mau melangkah kemana, sejauh mana kamu akan melangkah, kamu akan sampai kemana nantinya, akan selalu ada aturan dan aturan yang harus kamu ketahui. Nah, ada dua konsepnya tadi. Pertama, konsep yang ketuhanan tadi atau hablum minallah tadi, maka itu kita berfungsi sebagai menjalankan norma-norma agama. Selanjutnya ada hablum minannas tadi, menjalankan norma-norma hukum, norma adat segala macam. Dan keduanya, agar hidup kita benar-benar bagus, agar hidup kita itu tidak hanya selesai di dunia saja, maka kita perlu punya hablum minallah dan hablum minannas tadi. Harus punya kedua ini, tidak boleh timpang. Jangan sampai hubungan kamu dengan Allah baik, hubungan dengan manusia tidak baik. Nah, aturan ini yang harus kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, dalam surat An-Nisa tadi memberikan kita pengetahuan bahwasanya apabila nantinya kamu misalnya kamu sedang ingin bikin sebuah peraturan atau kamu ingin merembukkan sebuah aturan, maka kamu berdebat, maka diselesaikan itu. Tidak boleh larut dengan itu, maka dicarilah hal-hal yang paling baik di antara itu. Nah, seperti itu kira-kira. Itu untuk poin yang pertama, taat kepada aturan. Balik lagi kita ke ayat tadi dalam surat An-Nisa tadi. Wa atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di sana Allah tidak menggunakan bahasa wa atiullahu wa atiur rasul wa atiu ulil amri minkum. Artinya apa? Sesungguhnya kewajiban taat kepada pemimpin
Ya, kewajiban taat kepada pemimpin itu tidaklah setara dengan kewajiban taat kepada Allah. Artinya, ketika kita mendapati pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, berarti pemimpin itu boleh untuk tidak kita ikuti. Siapapun pemimpinnya yang pernah ada, ketika dia tidak taat kepada Allah, boleh kita tidak mengikutinya. Nah, itu yang harus dipahami, bahwasanya tidak ada ketaatan kepada pemimpin jika pemimpinnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, hanya dalam keadaan yang baik, hanya untuk yang baik-baik saja. Jadi kalau sekiranya nanti kamu disuruh oleh seseorang yang lebih besar dari kamu untuk melaksanakan maksiat-maksiat, laksanakan kejahatan-kejahatan, maka kamu kerjakan. Itu tidak boleh sebenarnya. Meskipun yang menyuruh itu adalah, yang notabene-nya adalah seseorang atau pemimpin yang memimpin kamu. Nah, itu boleh kita, atau bahkan hukumnya bukan boleh lagi, bukan mubah lagi, wajib kita menolaknya. Kalau sekiranya ada pemimpin yang tidak taat kepada Allah, kita tolak dia, kita abaikan perintahnya. Namun, kalau sekiranya pemimpin tersebut adalah pemimpin yang bisa taat kepada Allah, pemimpin yang baik, pemimpin yang menyayangi Allah, maka apapun yang datang dari pemimpin yang seperti itu wajib ditaati. Demikian. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likalli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan,
hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Surat Al-Maidah ayat 48. Anak-anakku tingkat 2 yang dirahmati oleh Allah, masuk kita kepada poin yang kedua, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepadanya untuk memberi petunjuk kepada manusia agar berjalan atau sesuai dengan arah yang benar. Nah, akan tetapi apa yang kita lihat bahwasanya beberapa manusia tersesat, beberapa manusia tidak tentu untuk menentukan hidupnya. Ada yang lari dari agama, ada yang meninggalkan agama. Namun sesungguhnya yang benar adalah yang orang-orang yang tetap fokus selalu berada dalam agama tersebut dan selalu untuk berupaya memantaskan diri mereka sebagai hamba. Salah satunya caranya adalah dengan menjadi orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, berfastabiqul khairat. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba kepada kebaikan? Ada beberapa alasan. Pertama, bahwasanya kebaikan itu tidak bisa ditunda-tunda. Mengapa? Karena bisa saja, wallahu alam, kita tidak tahu kapan hidup kita akan selesai. Maka ketika kamu tergerak hatimu untuk melakukan kebaikan, maka lakukanlah. Sekecil apapun kebaikan kamu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji bayam pun sebenarnya ada semacam balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk sama-sama berbuat baik, hendaknya saling memberi motivasi dan saling tolong-menolong. Kita juga diperintahkan untuk selalu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk mengajak, menyeru, ayo kita melakukan kebaikan, ayo kita melakukan yang baik-baik saja, kita tinggalkan yang tidak baik. Kita ajak, kita rangkul orang-orang yang ada di dekat kita. Nanti kalau kamu sudah menjadi kepala keluarga, nah ini balik lagi ke bab yang tadi, kamu diberikan kewajiban untuk ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga keluarga-keluarga kamu. Jadi untuk saling memberikan motivasi, ayo kita melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu masih akan selalu diperlukan sampai kapanpun. Yang ketiga, bahwasanya kebaikan itu harus didukung dengan sungguh-sungguh pula. Sekali lagi saya ulangi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Apa saja yang kebaikan tersebut, yang baik-baik menurut kamu, kerjakan, ajak, seru. Ayo kita gotong royong misalnya kamu yang hidup di asrama, ya udah gotong royong di asrama.
Itu anak-anakku sekalian. Nah, untuk yang namanya kompetisi, tentu kamu harus bersifat atau beranggapan bahwasanya harus kamulah yang menang. Harus kamulah yang menjadi pemenang. Harus kamulah yang untuk berbuat baik tersebut, kamu yang menjadi nomor satunya, bukan orang lain. Sedikit saja bedanya tidak apa-apa, yang penting kamu yang menang. Misal, ketika kamu sedang ingin berinfak, misalnya, kamu ingin berinfak, lalu kamu berinfak kan, yang ada cuman orang lain berinfak 5.000 misal, 5.000 gitu, dia menyumbangkan 5.000, oke, dimasukkan. Nah, kamu karena kamu ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang nomor satu dalam kebaikan, yaudah, kamu nyumbang aja 5.500 misal, kamu nyumbang 5.500. Atau kalau masih takut kamu, 5.500 itu ternyata nanti masih banyak yang akan melampaui gitu, udah kamu menyumbang 7.000, seperti itu. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan itu sifatnya yang seperti itu. Ada unsur semacam didoktrin di dalam diri kita bahwasanya saya harus bisa jadi lebih baik dari orang lain gitu, dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan kebajikan. Nah, seperti itu. Walaupun bedanya sedikit, 5.000 dibandingkan dengan 5.500 kan bedanya cuma 500, tapi tetap kamu yang menang. Nah, itu poinnya. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu poinnya. Kamu berada di level yang tidak setara dengan orang. Oke ya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda, berbuatlah kamu, bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya apa? Rasul sangat menginginkan kita sebagai umatnya untuk selalu berbuat, selalu bekerja, melakukan pekerjaan yang baik-baik. Rasul tidak ridho kita sebagai umatnya sebagai umat yang pemalas, yang hanya kerjanya menampung dan menampung. Nah, kita diberikan semacam boleh dikatakan tutorial oleh Rasul untuk melaksanakan hidup.
Maksudnya kerjakan yang ini, kerjakan yang baik. Bekerjalah seakan-akan kamu itu hidup selamanya. Namun yang harus kamu pahami, itu belum selesai, ada satu lagi. Dan beribadahlah kamu seakan-akan kamu mati besok. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan mentang-mentang disuruh bekerja selamanya, kamu kerja gitu. Kamu kerja saja, tidak beribadah lagi. Kamu hanya mencari uang terus. Tidak seperti itu juga. Nah, ketika kamu sudah bekerja, kamu sudah memiliki pekerjaan, terserah itu kamu pekerjaannya apa, terserah. Yang harus kamu perhatikan adalah keistiqomahan dalam bekerja. Ketika pekerjaan kamu itu bagus, maka beristiqomahlah di sana. Jangan karena hal-hal yang tidak bagus, maka kamu tinggalkan pekerjaanmu. Tidak seperti itu. Umat Islam dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan ibadah saja, tapi bekerja. Do something, lakukan sesuatu. Agar apa? Agar kamu juga memiliki apa yang kamu dapatkan gitu. Nah, selanjutnya balik lagi ke surat At-Taubah tadi, bahwasanya nanti ya, karena Allah itu ya alim, yang maha mengetahui, nanti kita juga akan dikasih tahu apa saja yang telah kita kerjakan selama di bumi yang fana ini. Maka etos kerja, dapat melakukan pekerjaan yang baik dan benar itu sebagai salah satu acuan bagi kita untuk menimbang-nimbang. Umar bin Khattab pernah berkata bahwasanya sebelum kamu dihisap nantinya, yaudah hisap dirimu sendiri, hitung di dirimu sendiri. Maka dalam bekerja itu juga diperhatikan apakah pekerjaan ini baik atau tidak baik. Jangan langsung bekerja saja, tidak memperhatikan bobot bebet segala macamnya. Perhatikan dulu, atau bahkan kamu harus perhatikan dulu siapa yang menjadi pemimpin dalam pekerjaan tersebut. Lalu arah pekerjaan ini itu kemana? Ketika semuanya itu baik, ya udah bergiat, rajin bekerja. Tidak malas, tidak suka hati kamu saja bekerja, menjalankan aturan yang ada di dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Seperti itu anak-anakku. Jadi ketika kamu melaksanakan pekerjaan, ya lakukan dengan senang, dengan keistiqomahan, sehingga kamu merasa nikmat untuk bekerja tersebut, enak rasanya bekerja tersebut, sehingga dalam pekerjaan kamu tidak menjadi bosan, kamu selalu rindu akan suasana kerjaan, biar kamu tidak gabut terus, biar kamu ada pekerjaan terus, ada yang harus kamu kerjakan. Oke, demikianlah sebagai materi pembelajaran kita. Taat kepada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan melakukan etos kerja, berbuat sebaik mungkin. Ketiga hal ini ya kaitannya dengan akhlaknya. Jadi ketika yang tiga ini bagus, insya Allah akhlaknya juga akan bagus. Tentu kamu ingin menjadi orang yang berakhlak kan, orang yang melaksanakan kebaikan dan kebaikan. Fastabiqul khairat, melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Demikian saja sebagai materi pembelajaran kita. Sekali lagi, yang masih di rumah untuk tetap stay di rumah, melakukan kebaikan dengan cara di rumah saja. Bagi yang sudah
ikut belajar ke sekolah, sekali lagi tetap menggunakan protokol COVID. Ya, semoga pandemi ini bisa cepat selesainya dan kita bisa bertemu dalam pembelajaran yang tatap muka secara bersama-sama. Demikian saja saya, kalau sekiranya ada salah-salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.